Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik, gimana? Sudah Jumat sore aja kita ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Yang pastinya obrolan yang paling asik dan juga yang paling memberikan insight ya buat kita semua. Udah di mana lagi kalau bukan di Talk Asik, ngobrol baik hanya di Talk Asik. Jadi ibu diasikin aja. Oke. Hari ini cuacanya lumayan cetar membahana ya. Dan di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah beberapa teman yang bergabung. Iya, dan di sini saya mau ngobrolin apa ya? Dan saya mau ngobrolin tentang cerita secangkir kopi. Banyak cerita dari secangkir kopi. Jadi kemarin kita kita sudah mengadakan acara Coffee for Change ya di hari Kamis yang minggu lalu ya. Di hari Kamis minggu lalu kita sudah Ibu Asik sudah menyelenggarakan Coffee for Change dengan tema Ibu Berdaya. Aduh, saya lupa deh temanya, sebentar. Iya, jadi kemarin kita sudah mengadakan Coffee for Change Macchiato, yaitu kita mengambil tema tentang ibu yang percaya diri. Ibu percaya diri, nothing impossibility. Oke. Mohon maaf ya, ini banyak gangguan. Baik, ada cerita apa saja di secangkir kopi? Sebelumnya saya sapa-sapa dulu di sini yang sudah bergabung. Ada Umanya Sabita, ada Mbak Devi Tunjung Sari, dan ada Mbak Ida Farida, dan masih banyak lainnya yang pastinya saya tidak bisa sebutkan. Dan sebelum saya melanjutkan obrolan seru saya pada sore hari ini, saya mau cek dulu nih, suara saya udah terdengar teman-teman? Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Oke. Nah, tidak lengkap rasanya kalau saya ngobrol sendirian mengenai Coffee for Change ini. Saya langsung saja panggilkan bintang tamu saya pada sore hari ini. Ada siapakah dia? Bentar ya, saya undang dulu. Ya. Sebentar. Saya juga baru tahu di fitur live IG ini ternyata ada moderator gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa pakai Instagram, saya gimana sih caranya jadi moderator gitu. Nah, ini dia. Sabita. Halo, Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih. Aku cari filter ya. Iya, aku tuh tadi nyari filter. Kan biasanya pakai green screen, terus tiba-tiba hilang. Jadinya pemandangannya adalah dapur yang tidak estetik. Sudah banyak nih yang gabung nih. Ada Mbak Vifta. Waalaikumsalam Mbak Vifta. Mbak Vifta sudah di Jakarta kah? Oke. Kita mau nunggu Mbak Yanti atau mau ngobrol dulu aja, Mak? Gimana? Boleh gak mulai dulu ya? Kayaknya Mbak Yanti menyusul katanya sih. Oke, siap. Kita ngobrol dulu ya. Nah, kemarin kan nih kita sudah mengadakan acara Coffee for Change ya, untuk dari Ibu Pembaharu ya di Asik ini. Nah, sebenarnya nih ada cerita apa di balik Coffee for Change yang diadakan oleh Ibu Asik? Oke, lebih dahulu kita simak dulu ya. Mungkin kalau dari Ibu Pembaharu mungkin udah tahu ya, Mak, kalau Coffee for Change itu adalah salah satu kegiatan dari ekosistem di Ibu Pembaharu. Nah, untuk yang di luar dari ekosistem dan di luar ibu profesional, pastinya bertanya-tanya, apa sih Coffee for Change gitu. Boleh dijelasin, Mak, dikit, Mak? Iya,
Masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang udah hadir. Tadi Mbak Vifta yang baru datang, kemudian ada Mbak Ani dan lain-lain ya. Eh, Mungkin yang benar nih. Kalau yang di Ibu Baharu mungkin udah familiar dengan istilah Coffee for Change itu apa ya? Coffee for Change itu apakah kita kita bikin kopi bareng-bareng, demo ngebrewing kopi, bukan, tapi ternyata ini salah satu apa ya, istilah baru gitu ya, ketika mengubah obrolan yang sebenarnya didesain casual gitu, tapi obrolannya tidak hanya sekedar ngobrol, tapi diisi oleh orang-orang yang telah melakukan perubahan, para change maker gitu. Dan orang itu siapa aja? Nah, orangnya ini adalah sesuai dengan kapasitas atau pengalaman yang terkait dengan masing-masing tim yang ada di Ibu Pembaharu. Dan di ASIK, karena kita ingin pede jadi ibu rumah tangga, makanya kemarin alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya, kita bisa menghadirkan dua sosok umahat, seorang ibu, seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa ya. Ada Mbak Sarah, Julia Sarah Rangkuti, dan ada Ustazah Meti itu. Jadi alhamdulillah banget bisa menghadirkan dua sosok yang ternyata punya dua cerita yang berbeda gitu kan. Ada yang ceritanya beliau sejak awal memang sudah ingin fokus sebagai ibu rumah tangga. Kemudian ada yang Ustazah Meti sejak awal memang sudah menekatkan diri gitu ya, udah punya azam untuk bisa memberikan kebermanfaatannya selain sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengabdikan dirinya gitu ya dengan keilmuannya gitu, berbagi ilmunya sebagai dosen, sebagai pendakwah, dan sebagai apa ya, inspirator kita gitu ya di apa, kapasitas beliau di muamalah Islam, di ekonomi Islam, seperti itu. Jadi luar biasa nih, Coffee for Change itu kita memang ngopi gitu ya, ngopi. Mudah-mudahan sih suatu hari kita nanti bisa bikin ngeriu ngopi bareng gitu ya, Mak Ayu. Tapi akhirnya kita buat online dan menghadirkan para pembuat perubahan. Jadi mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan bisa nantinya ujung-ujungnya inginnya dari cerita-cerita, dari inspirasi itu kita tahu bahwa sebenarnya kita sama aja nih, maksudnya kita setara juga. Ternyata beliau-beliau ini juga punya cerita yang mirip nih dengan kita, dan atau beliau ini ternyata sudah berhasil menaklukkan masalah yang ada yang mirip-mirip dengan kita, makanya bisa nih kita melakukan perubahan juga gitu. Jadi itulah intinya dari Coffee for Change. Oke, betul. Kemarin tuh relate banget ya sama tema yang kita angkat ya, yaitu merajut asa dari cerita hidup. Ayo temukan outstandingmu ibu. Jadi emang bener-bener banget kemarin tuh kerasa banget ya Ustazah Meti dengan kiprahnya di ranah ibu, ranah publik, dan Mbak Sarah dengan kiprahnya ibu ranah domestik, dan dua-duanya Masya Allah ya Mak, produktif banget loh. Betul. Udah, kalau ngomongin kebermanfaatannya, beliau-beliau ini udah kita nggak raguin ya. Kita kalau ngelihat di luar, oh ya, inget Mbak Sarah, langsung keingetan, oh beliau menggeluti dunia pendidikan anak demikian, oh beliau juga penulis gitu kan, langsung kepikiran gitu. Tapi di balik sosok-sosok itu ternyata beliau ini menjalankan peran yang utamanya, yaitu sebagai ibu rumah tangga gitu, yang tidak kalah jelimet juga gitu ya, harus ngatur anak yang jumlahnya nggak sedikit gitu ya, atau juga mengatur apa namanya, kerjaan lainnya. Kemarin kita juga bahas, seru banget ya. Ada pertanyaan, mana sih supaya seimbang hidupnya, gimana tetap taat sama suami juga atasan. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari obrolan kita, dan mungkin relate banget sama teman-teman sobat asik di sini gitu. Iya, aduh seru banget kemarin. Nah untuk sobat asik semua yang kemarin ketinggalan ikut Coffee for Change, boleh banget langsung aja cus ke YouTube Ibu Asik, ibuasik.com gitu ya Maya. Oke, sebelum kita lanjut nih, kenapa sih Maafat ini kan adalah founder dari Ibu Asik ya, dan akhirnya
kemarin di Coffee for Change kemarin kita mengambil tema macchiato. Nah, bisikin dong Mak, kenapa mengambil nama macchiato? Tapi jangan dijawab dulu karena aku akan ngundang Mbak Yanti dulu. Oke, oke, oke. Oke. Udah stand juga kan yang Mbak Yanti. Iya. Iya. Tunggu ya, Mbak Yantinya sedang OTW. Nah, ini dia Mbak Yanti. Halo, Assalamualaikum Mbak Yanti. Malam. Waduh, di Kalsel kayaknya udah mulai mendung gelap ya, karena udah mulai sore ya, berarti jam 5 ya Mbak ya? Iya, sudah. Iya, betul. di sini sudah jam setengah 6. Ah, setengah 6. Iya, bener ya. Udah lewat jam 4 nih juga di sini. Oke. Nah Mbak Yanti, kita nih lagi ngobrol-ngobrol nih tentang macchiato kita kemarin. Nah, kemarin mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa namanya itu mengambil macchiato dia dari sekian banyak nama-nama kopi ya. Mungkin Bapak dulu deh, boleh cerita kenapa akhirnya oke kita ambil tema tentang macchiato. Iya, sebenarnya sejak awal juga mikir kita dapat arahan juga kan dari Bu Septi selaku founding mother di Ibu Pembaharu bahwa bisa aja loh kopinya itu Coffee for Change-nya dinamain dengan nama yang kita banget. Nah, lalu kita kan berpikir bagaimana nih supaya menjadikan macchiato kita berbeda dengan yang lainnya ataupun kita punya acara macchiato ini, Coffee for Change ini akan dijadikan acara yang rutin karena kan menarik banget nih kita ngobrol dengan para pembaharu tapi kita sama nih setara dan kita undang beliau dalam forum yang mungkin casual gitu ya, duduk ngobrol gitu kan. Biasanya kan kadang kita menganggapnya kita harus selalu formal gitu ya, terus tegang nyatot gitu ya kalau misalnya ada kegiatan gitu sama menimba ilmu, tapi bisa juga nih ternyata diracik dengan cara yang casual, dengan cara ngobrol yang penuh inspirasi ini. Makanya kita namain macchiato. Macchiato sendiri kan salah satu nama kopi ya, dan dari bahasanya sendiri ada yang menyebutnya espresso macchiato, kemudian asalnya dari Italia lah atau gimana gitu ya. Tapi artinya macchiato sendiri kalau dari bahasa Italia itu kan kayak yang udah kecipratan gitu ya, kecipratan noda, terus agak itu dan basicnya itu adalah basicnya si macchiato ini kan kopi dengan campuran susu gitu. Ada susunya, makanya ini kayak sesuai banget nih filosofinya kayak di salah satu bukunya, mungkin ada yang udah pernah baca atau pernah nonton filosofi kopi gitu ya. Nah itu kan dikatakan kita nggak bisa nih nyamain antara kopi dengan air karena kopi mau di gimana pun akan ada unsur pahitnya gitu. Nah begitu juga kita ngambil filosofinya nih, kalau macchiato itu adalah kopi seperti juga kehidupan kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita, ya kita tetap akan menghadapi pahitnya kehidupan gitu, kadang punya masalah sendiri. Nah tapi bagaimana kita melihatnya, kita tambahin lah itu dengan susu. Dengan kita menambah rasa gitu, menambah value-nya lagi dalam kehidupan kita, jadi rasanya nggak pahit-pahit banget. Karena katanya itu penulis filosofi kopi juga bilangnya hidup ini semesta ini akan mengalir gitu. Nah kita kalau kita nggak bergerak ya kita kayak akan sama aja gitu lah ya. Bahasanya sih bahasa naratif yang sangat puitis gitu ya, tapi sama seperti kita juga ketika kita seorang ibu rumah tangga nggak bergerak, nggak bertumbuh, nggak senantiasa belajar gitu, makanya nanti kita ya ketinggalan dengan semesta yang cepat ini gitu. Padahal tugas kita berat kan, kita balik lagi tugas kita berat sebagai ibu. Makanya di macchiato singkatannya kita merajut asa gitu. Asanya dari mana? Dari cerita-cerita inspiratif, dari cerita hidup. Kenapa cerita hidup? Makanya kita berusaha menghadirkan para narasumber yang hadir di macchiato adalah orang-orang bisa memberikan kisah inspiratifnya gitu, gimana mereka membuat perubahan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya gitu. Dan kita dengan begitu kita bisa menemukan outstandingnya kita, bukan outstandingnya orang lain tapi outstandingnya kita sendiri sebagai ibu. Oh iya, Mbak Yanti dengan passionnya di bidang kesehatan, kecantikan gitu kan, terus
yang lain, sobat asik punya keunikan dan minatnya sendiri, maka temukan outstandingmu. Jadi niatnya seperti itu, kurang lebih filosofi macchiato-nya Asik. Aduh, tak panjang dan lengkap ya macchiato. Baik, saya ke Mbak Yanti nih. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mbak Yanti tentang anak gitu ya, kemudian pastinya tentang jati diri kita sebagai perempuan yang masih ingin berkarya meskipun dari rumah. Cerita dong Mbak Yanti, gimana caranya racikan kopinya Mbak Yanti setelah CFC kemarin, Coffee for Change kemarin. Ya, ya terima kasih. Kalau untuk racikan kopi, saya itu suka sekali sama kopi, tapi harumnya, rasanya sedikit, tapi harumnya luar biasa, merasuk ke hati. Apalagi kalau macchiato, ada busanya, diicip sedikit, manis, pahit, kental, jadi satu, seperti kehidupan ini. Seru nih, lanjut Mbak, lanjut. Maka kehidupan ini ada pahitnya pasti, manisnya banget, kemudian ada sedikit asam-asam yang bisa memberikan busa yang akan bisa menumbuhkan kita. Ketika kita melompat itu serasa kita akan meninggi. Seperti halnya kita ketika kita mengenali diri kita, percaya diri untuk berkarya, untuk membangun sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, pasti kita akan bisa melompat lebih tinggi lagi. Iya. Itu memang luar biasa sekali. Walaupun ada sesekali ada, kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa mengingkari. Kita adalah seorang ibu, kita adalah seorang istri, kita adalah seorang wanita. Kita tidak bisa meninggalkan salah satunya. Kita harus bisa memanajemennya, meraciknya, bagaimana ketika kita menjadi ibu, bagaimana kita menjadi wanita, bagaimana kita menjadi seorang istri. Kita harus meraciknya dengan seimbang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ustazah Meti kemarin, untuk seseorang itu, seorang wanita itu untuk percaya diri, lepas dari insecure, itu impossible, pasti bisa. Dengan cara apa? Kita harus percaya diri. Nah, Iya, betul. walaupun Setuju. kita kasih manis sedikit, pasti rasanya nanti terasa manis. Seperti sahabat asik yang ada di rumah pastinya. Iya betul, percaya dulu ya sama diri ya. Kalau kita sudah percaya diri kita mampu untuk melompat lebih tinggi, pastinya akan ada jalan. Oke, nah ini mungkin nih, biar sobat asik yang belum nonton makin penasaran dan langsung aja ke YouTube-nya Ibu Asik, ibuasik.com. Saya mau tanya dulu nih sama Mak Fat dan Mbak Yanti. Kemarin di CFC kemarin, hal apa sih yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang? Boleh siapa dulu nih, Mbak Yanti dulu atau Mak Fat dulu? Terserah, boleh. Jangan rebutan tapi ya. Banyak banget sebenarnya Ayu, rasanya tuh kayak kemarin pengen ngulang lagi gitu ya, dengerin dengan lebih khusyuk gitu ya. Kayak karena kemarin berkesempatan juga jadi moderator, rasanya tuh antara deg-degan kemudian seneng gitu ya, bisa berkesempatan ngobrol dengan dua narasumber kita, kemudian tapi rasanya kayak ya ampun ini udah cepet banget, udah mau waktunya habis gitu kan, padahal baru ngobrol sebentar gitu ya rasanya. Jadi banyak hal yang didapat sebenarnya yang dibawa pulang gitu ya, pesan-pesannya yang masih sampai sekarang keingat, baik dari Mbak Sarahnya maupun dari Ustazah Meti, kayak beneran ke refleksi ke dalam gitu loh. Kayak kalau dari Mbak Sarah kan emangnya pernah ya insecure, kayaknya emang harus dari awal kita jangan sampai terperangkap dengan insecure yang remeh-temeh. Oh iya ya, gitu jadi bikin refleksi sendiri, apa ya yang buat kita sebenarnya insecure, apakah kita apakah itu benar-benar karena kita nggak mampu atau karena masalah psikologis kita. Nah kalau nggak mampu kan
Ustazah Meti juga ngasih clue-cluenya ya, bahwa ya udah kita harus belajar lagi gitu ya. Nah, dan seterusnya, dan banyak banget lah itu quote-quote-nya yang harus dicatat gitu ya. Mungkin kalau makanya istimewanya atau ke privilege-nya teman-teman yang ada di udah daftar dari peserta, teman-teman bisa interaksi juga sama teman-teman di WhatsApp grup ya. Jadi bener-bener mungkin efek obrolannya bisa makin panjang gitu, makin melekat gitu, dan rekamannya udah pasti bisa diulang-ulang. Dan tapi yang penting itu ya, kita dapat kayak atmosfernya, oh ya teman-teman juga banyak juga yang ngerasain hal yang sama ya ternyata gitu kan, cerita-ceritanya. Jadi satu kopi macchiato tapi rasanya berbeda-beda. Yang dirasain Ibu A, dia insecure-nya karena faktor A gitu kan, ternyata Ibu B bisa jadi dengan masalah yang berbeda, maka faktornya banyak banget gitu ternyata, dan bisa diurai dengan hal-hal yang tadi sederhana gitu ya, bukan sederhana sih, yang luar biasa gitu ya, yang diungkapkan sama Ustazah Meti. Kunci-kuncinya apa yang harus dilakukan ibu supaya tadi kata Mbak Yanti bilang, jadi mengubah ketidakpercayaan diri itu jadi sesuatu yang bisa kita hempaskan sih, apa kita hancurkan itu barrier itu, tembok itu, jadi sesuatu yang possible seperti itu. Iya, benar-benar. Saya tuh teringat tuh sama Mbak Sarah waktu ditanya insecure apa ya yang di-insecurein gitu. Itu jelek banget loh. Kadang kita bilang Ibu A bisa masak, pinter masak, kok kita nggak, padahal itu hal remeh-temeh gitu ya. Itu aku masih terngiang-ngiang gitu sama Mbak Sarah. Luar biasa banget. Mbak Yanti gimana nih? Iya, Mbak? Ya. Silakan Mbak Yanti. Kalau aku tadi kepikirannya jadi benar-benar gak bisa selesai sekarang nih, pengen lagi, maksudnya mudah-mudahan bisa kolaborasi lebih lanjut, misalkan dengan Ustazah Meti, dengan Mbak Sarah gitu kan, karena ternyata ya kadang ibu ngerasa insecure karena tadi ketidaktahuannya, misalkan insecure rumahnya berantakan ternyata karena kurang ilmu. Nah, kita bisa aja mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi nanti dengan beliau-beliau atau dengan pihak lainnya, sehingga nanti ibu-ibu bisa tambah tahu gitu ya, dapat pengetahuan, jadi yang tadinya gamang jadi tahu tentang apa perannya gitu, dan apa yang harus dilakuin nih gitu. Iya, bener banget. Iya, lanjut Mbak Yanti. Berbicara tentang insecure dari macchiato kemarin itu, sebenarnya untuk insecure itu semua ibu otomatis pasti pernah merasakannya, pasti, dan walaupun sedikit, tetapi ini bagaimana caranya kita manajemen, bisa mengidentifikasi apa sih insecure itu, yang diinsecurekan apa, itu hal yang remeh-temeh, betul sekali. Karena apa? Mau rumah berantakan, kita identifikasi berantakannya karena apa? Mungkin karena punya anak, mungkin apa karena kita tidak bisa memanajemen waktunya, atau bagaimana kita menatanya. Tapi kita lihat apa yang kita prioritaskan. Jadi kita tidak melihat rumput tetangga, tidak melihat bagaimana menyamakan kita dengan yang lain. Jadi meminimalkan persaingan kita, meminimalkan kita melihat seseorang, karena kita punya prioritas. Jadi kita harus bisa memprioritaskannya. Jadi insecure itu hal yang remeh-temeh sekali, dan itu bisa dimanajemen dengan baik. Khususnya nanti kalau kita ikutan di Ibu Asik, pastinya akan bisa memanajemen semuanya. Betul banget Yanti. Karena kita sedang mengadakan open member ya. Dan open member ini dibayar cuma dengan bahagia. Aduh, enak banget dibayar dengan bahagia. Mahal enggak ya? Iya, pastinya enggak. Ya di mana-mana tuh berbayar gitu kan. Dan berbayarnya tuh lumayan lah ya nominalnya, ada selembar merahnya gitu kan. Di sini di Ibu Asik open member ini hanya dibayar dengan bahagia gitu. Artinya kita harus sadar kalau kita memang mau menjadi bagian dari Ibu Asik. Dan kita juga nanti bakal ada kelas-kelas juga ya Mak ya. Nah untuk teknisnya nih Pak nih, kenapa sih harus banget join jadi member Asik? Apa sih keuntungannya nih?
Mempencetkan filternya, filter belakang. Semangatnya ya untuk Iya, member ini loh. itu apa namanya, teman-teman juga boleh banget ya kalau yang mau kalau tadi insight dari kami gitu kan, mungkin teman-teman ada yang punya cerita lebih dalam lagi ya kemarin tuh pas dengerin Mbak Sarah ternyata begini, dengerin Ustazah Meti begini, boleh juga dibagikan di sini biar kita juga makin terinspirasi nih. Nah, kalau untuk open member, nah ini sebenarnya tadi dalam rangka juga kita ingin memperpanjang efek kita belajar ya, maksudnya ketika kita belajar kita kita tahu, terus kita pengen melakukan itu, kemudian kita jadi ibu yang benar-benar pede gitu kan, tadi pede jadi ibu rumah tangga, jadi tahu dan melakukan, kemudian menjadi gitu kan, dan menjadi sosoknya gitu kan. Maka pengen juga dan seperti juga tadi kemarin yang diungkapkan Ustazah Meti, Mbak Sarah, ataupun termasuk yang sering diucapkan oleh founder Ibu Profesional yang juga founding mother dari Ibu Pembaru, bahwa kalau kita lagi ngerasa insecure gitu, bukan insecure ya, kalau kita ngerasa sedang ada di low energi gitu, energi rendah, maka dekatilah orang-orang ataupun lingkungan yang punya energi tinggi gitu kan. Nah, makanya kita jadi pengen, nah ini teman-teman nih kalau lagi insecure rasanya down banget, pengen gini. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya member Ibu Asik, nah ini bisa jadi salah satu terbentuknya atmosfer yang baik untuk tadi kita mencari yang energi baiknya banyak, maksudnya kita mendekati lingkungan atau atmosfer di ibu-ibu yang juga punya energi untuk mau bertumbuh, seperti kemarin kita dengerin, Masya Allah ini ada Mbak Sarahnya gabung. Aduh, Kita lagi ngomongin di depan. Iya, Masya Allah, kita jadi nggak ngomongin di belakang, mudah-mudahan sih ngomongin di depan orangnya gitu. Masya Allah, ini mudah-mudahan efeknya tadi. kita lagi gimana Mbak Sarah, semoga Mbak Sarah berkenan ya untuk join lagi ya di Ibu Asik ya. Masya Allah, iya, jadi kita ingin memperpanjang efek baiknya gitu, salah satunya pengen sama-sama merangkul para ibu, mudah-mudahan semangatnya bisa bareng-bareng, seperti kemarin banyak pesan yang diungkapkan sama Mbak Sarah juga, kemudian Ustazah Meti gitu kan, bahwa apa sih kita harus memilih mana peran-peran utama, mana peran yang bisa kita kesampingkan dulu, mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas, dan seterusnya. Jadi Masya Allah banyak banget ilmunya, dan sayang banget kalau nanti nguap. Biasanya kita kan kalau ikut kajian parenting gitu ya, terus habis itu semangat kita jangan jadi biang sabar gitu, terus habis itu sehari dua hari terus kita ngomel-ngomel lagi sama anak. atau sejenisnya, maka kita coba perlambat efek nguapnya itu dengan bareng-bareng teman-teman di Ibu Asik. Makanya kita belajar bareng di atmosfernya, di pojok bertumbuhnya di Ibu Asik gitu. Jadi kita buka buat seluas-luasnya teman-teman, kita nggak mesti yang nggak mesti yang udah tergabung Ibu Profesional, yang umum juga boleh banget gitu ya. Dan cukup mengisi daftar registrasinya di websitenya ibuasik.com. Iya betul. Wow, seru banget obrolan sore ini. Langsung loh disaksikan sama Mbak Sarah yang tadi kita obrolin. Nah, untuk sobat asik yang mau join jadi member Ibu Asik, boleh banget langsung saja klik www.ibuasik.com atau link yang ada di bio di Instagram ini. Dan juga buat yang ketinggalan kemarin nonton Macchiato, silakan saja langsung ke YouTube ibuasik.com gitu. Baik, terima kasih banyak. Maaf, ada lagi nih Mak, ketinggalan aku, ada ketinggalan nih salah satu FIQ-nya yang sering ditanyain ke aku sebelum ditutup ya, biar teman-teman asik juga, sobat asik juga yang ketinggalan nyimak nanti bisa putar ulang lagi ya, mudah-mudahan. Kalau banyak yang nanya nanti ngapain di Ibu Asik, aktivitasnya apa kalau join member, nah itu salah satunya. Kalau salah satunya itu pertanyaan sering ditanyakan ya. Yang pertama kita akan berusaha untuk
bahagia bareng gitu kan, karena komitmennya kita bahagia bareng di bersama Ibu Asik. Dengan bahagia itu kita nanti bisa belajar bersama gitu kan, beraktivitas bersama, nanti mungkin ada sharing dari kita untuk kita dan seterusnya, sehingga nantinya kita bisa menggali tadi outstanding kita tuh di mana gitu. Jadi ibu yang bahagia bertumbuh berkarya itu seperti apa, itu kita bareng-bareng nantinya. Mudah-mudahan sih nggak tambah membebani peran atau tugas ibu di rumah gitu ya, tapi buat menjadi mungkin support system juga gitu kan buat para sobat asik yang ingin bergabung nantinya, seperti itu. Aduh, tambah semangat nih, udah di-spill juga kegiatannya apa aja di Asik. Jadi, aduh diburu-buruan deh sobat Asik semua yang mau join jadi member, langsung aja klik ibuasik.com, atau yang masih penasaran dengan Macchiato, langsung saja ke YouTube @ibuasik.com. Oke. Wow, nggak terasa sudah hampir berapa menit ini ya? 36 menit ternyata kita ngobrol begini. Dan kalau ngobrolin Macchiato itu memang nggak ada habisnya ya, Ma dan Mbak Yanti semua ya. Karena memang Macchiato ini ringan banget dan pastinya nagih banget untuk kita mencicipi lagi dan lagi. Dan untuk itu pastinya teman-teman harus daftar dulu biar kita juga makin asik juga ngobrolnya, karena tak kenal maka kenalan. Baik teman-teman, sudah 36 menit di sini kami menemani teman-teman semua. Dan untuk yang ketinggalan Macchiato bisa langsung saja ke YouTube ibuasik.com, dan untuk yang ingin daftar menjadi member, jangan lupa langsung saja klik www.ibuasik.com atau link yang ada di bio Instagram ini. Baik, terima kasih Mbak Fatima dan Mbak Yanti. Kita bertemu lagi. Yes, kita buat yang makin rame ya, Mak. Sore-sore makin rame. Itulah Ibu Asik ya, karena jadi ibu selalu diasikin aja. Dan biasanya sore-sore waktunya ibu dan cantik menjemput para suami pulang ya kan. Sambil tentunya ajak main anak-anak, dan sambil juga nonton ini ya, live Instagram kita di Ibu Asik gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Fatima, Mbak Yanti. Sampai jumpa di live Ibu Asik berikutnya. Dan untuk teman-teman Sobat Asik, terima kasih banyak sudah menyaksikan di bukan pojok ya, di Talk Asik kita ya pada Jumat sore hari ini. Yang pastinya di Jumat ini adalah Jumat pertama memasuki bulan Zulhijjah. Semoga apa yang sudah kita pelajari di Macchiato kemarin menjadi api semangat untuk kita semua dalam menjalani peran sebagai ibu, istri, dan juga wanita. Karena jadi ibu, diasikin aja. Saya Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Terima kasih.